Anak muda bisa menjaga apa? Itu bahasa kuno banget. Kelakuan bersih. Tapi tidak apa-apa. Itu kan diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke 9. Coba kita lihat. Ya dong. Ya dong. Ya dong. Oke. Tes. 119. Sebenarnya kalau ayat-ayat berhubungan sama perenungan firman Tuhan itu Yosua 1, Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119. Itu gampang. Nah itu deh. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman. Jadi kata kuncinya ya firman. Kata kunci yang kedua jaga, gitu kan? Itu dua kata yang penting, yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, yuk kita mulai dengan membahas apa yang saya pikir penting sekali, sebab sekarang kita harus membahasnya, kita tidak melihatnya cuman kalau lihat secara itu kan cuman melihatnya secara apa itu? Melihatnya secara spiritual kan? Kita melihatnya secara spiritual, oh ini. Tapi sebenarnya kita bisa mengembangkannya sampai kepada aktivitas sehari-hari. Nah, ya toh? Jadi untuk hidup bersih itu memang harus mulai dari firman Tuhan. Tapi ada 4 hal yang penting yang harus kita miliki, yang harus kita kembangin. Artinya begini, di 4 daerah ini harus firman Tuhan yang infiltrate. Jadi 4 daerah itu kita sebut saja. Pertama adalah identitas. Identitas itu penting. Ternyata terbukti kalau orang tidak punya identitas cenderung memberontak. Natural banget. Ilmu psikologi juga membahas hal tersebut. Identitas atau tanpa identitas, ragu akan identitas adalah kecenderungan awal orang mulai memberontak terhadap banyak hal. Institusi, keluarga, bahkan sampai kepada firman Tuhan. Ya, identitas. Yang kedua adalah pola pikir. Sebab firman Tuhan itu kalau dia cuman jadi sahabat agamamu, dia tidak akan rubah apa-apa. Dia harus menjadi mentalitas. Jadi firman Tuhan itu harus menguasai mentalitasmu atau cara berpikir. Yang lu cara berpikir. Itu jauh lebih penting. Orang sekarang mau cari cara, padahal enggak. Dia harus rubah cara berpikirnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah identity. Number 2 adalah pola pikir. Yang ketiga, ini cara penting ini. Yang ketiga adalah membangun kebiasaan baru. New habits. Harus membangun new habits. Nah, yang dimaksud membangun new habits itu apa? Sampai saya udah belajar, saya pemuritan lama banget. Saya memuridkan dari saya usia 20 tahun. Dan saya sudah memuridkan 30 sekian tahun. Ya, sudah sekian. 38 years, saya memuridkan orang. Dan kita bisa lihat orang jatuh bangun. Ternyata jatuh bangunnya mereka sederhana di sini. Mereka percaya hidup yang baru, tapi mereka tidak membangun kebiasaan baru. Sebab kalau kamu tidak membangun kebiasaan baru, kamu cenderung kembali ke kebiasaan lama. Itu sudah faktual itu. Kalau kamu tidak membangun kebiasaan baru, udah ulang kebiasaan lama. Jadi makanya ada disiplin yang namanya new habit. Kamu harus membangun kebiasaan baru itu. Sebab kebiasaan baru ini menentukan kamu dapat bertahan apa tidak. Sebab ada orang tuh gini, rohani jatuh, rohani jatuh. Gak sempat terbangun karakter udah jatuh duluan. Padahal karakter akan kelihatan berubah kalau memang kamu menunjukkan kebiasaan baru kan. Kalau gak ada kebiasaan baru apa coba. Nah itu perlu dibangun. Kebiasaan baru gak datang karena ada tumpang tangan kamu rebah ke tanah. Enggak. Itu kamu bangun berulang-ulang. Makanya kita menyebutkan istilah ini, greatness is not an event. Greatness is a process kan? Iya dong. Greatness nggak terjadi cuma karena kamu tumpang tangan jatuh kemudian bangkit, kamu kemudian jadi great. Enggak. Kamu harus ulang dulu. Berurusan dengan perkara-perkara dalam kehidupanmu. Selesaikan kemalasanmu. Selesaikan kamu punya apa itu? Tidak konsisten diselesaikan. Itu kan kita lawan. Membangun kebiasaan baru selalu merupakan hal yang penting. Baru yang keempat, kamu harus latih perkataanmu. Iya, sebab kita mempercayai firman Allah di mulut Allah dan firman Allah di mulutmu sama kuasanya.
Ya orang nggak percaya itu. Tapi saya percaya begitu kita dilahirkan kembali, Kristus berdiam dalam kita, what we say more likely determine our progress. Apa yang kita katakan putuskan progres kita bertumbuh apa tidak. Makanya orang gagal berubah karena apa? Ke gereja, tapi perkataannya kotor. Perkataannya jorok. Perkataannya negatif. Perkataannya dia memuliakan Tuhan. Hey, your mouth is a power. Itu dibilang hidup dan mati orang dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan apa? Memakan akibatnya. Pria, manusia dikenyangkan oleh perkataan mulutnya. Itu jelas. Itu Alkitab itu. Itu nggak bercanda. Jadi 4 hal itu yang kita akan lihat dengan cepat hari ini. Lihat yang pertama adalah apa? Identity. Yang kedua adalah apa? Pola pikir. Yang ketiga adalah apa? New habits. Yang keempat adalah kalau kita kemudian mengizinkan firman Allah menguasai 4 hal ini, dan itu baru saudara dapat sungguh-sungguh mengalami bukan cuma menang atas dosa, tapi kamu bertumbuh secara spiritual dan progresif pertumbuhannya. Itu tujuannya itu kan. Bahwa pertumbuhan seharusnya progresif. Pertumbuhan itu tidak boleh Senin Kemis. Senin bertumbuh, Kamis jatuh. Senin ke depan bertumbuh lagi, Kamis jatuh lagi. Itu bukan bertumbuh namanya itu kan. Itu namanya jatuh bangun, Pak. Nah, kita harusnya membangun sebuah pertumbuhan yang sifatnya apa? Progresif. Nah, kita mulai. Apakah firman Tuhan telah infiltrate pada identitas kita? Itu penting. Itu penting. Sudahkah saudara menemukan identitasmu sesuai dengan firman Tuhan? Atau ini masalah. Masalahnya gereja sekarang ini dengan pelayanan youth-nya itu berusaha keras untuk relevan. Tapi karena mereka berusaha keras untuk relevan, mereka punya apa itu? Punya arah. Ini identification-nya adalah pada dunia, bukan pada Tuhan. Kalau mau relevan, jangan relevan dengan dunia. Relevannya mesti dengan Tuhan, itu dia. Itu kan? Makanya kita harus belajar apa kata firman Tuhan soal kita. Identitas kita ini siapa sebenarnya? Who are you? Siapa kita? Siapa saudara menurut firman Tuhan? Mari saya beritahu bahwa karena kita masih muda, ya kita baca apa kata Alkitab mengenai anak muda. Ya kan? Ya coba kita baca dulu. Coba kita baca. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Ayat yang biasa kita baca. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Bilang dulu, pengenalan. Jadi pengenalan itu penting. Tapi aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Wah, itu kata firman tentang kita. Kita anak muda bukan? Itu dia bilang. Yang pertama, karena kamu apa? Karena kamu kuat. Kuat karena apa? Karena firman. Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Itu identitasmu. Tuh. Pikir dulu. Kuat gak kita? Terbanyak yang disodorkan pada kita adalah anak muda tuh lemah, gampang jatuh dalam dosa. Kita dikacaukan, enggak. Alkitab bilang anak muda itu kuat karena mereka penuh dengan firman dan karena mereka mengalahkan jahat. Berarti udah selesai itu sebenarnya. Udah selesai isu ini. Kita sudah dibilang menang, kita kuat, firman Allah berdiam di dalam kita. Ini yang harusnya ditonjolkan oleh anak muda. Kita harus menunjukkan bahwa kita majoring in the word of God. Itu. Iya. Saya suka aneh juga datang di ibadah. Saya tidak suka ibadah yang membosankan. Saya paling malas dengan ibadah yang mosok kreatif tapi kacau balau. Jadi sekarang banyak yang gitu tuh, nggak usah. Kamu kalau ketemu bahas firman Tuhan aja. Selebihnya lu mau kreatif, mau jungkir balik, begitu terserah. Tapi firman Tuhan selalu merupakan patokan, gitu aja. Firman Tuhan tidak membosankan kok. Emang kelihatan saya membosankan?
Saya 42 tahun melayani Tuhan. 42 tahun saya melayani Tuhan. Tidak ada yang membosankan dari firman Allah. Sangat menikmati. Enjoy every bit of it. Sama saya tidak ada menyesal, enggak ada. Saya tetap semangat dengan firman Tuhan. Saya tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya tetap baca Alkitab. Saya masih menghafal ayat-ayat Alkitab sampai sekarang. Masih, Pak. Ya, saya di-trigger dari dulu ada pelayanan yang terkenal itu, ya. Mission Frontier punya ujung tombak dulu ya, kita hafal-hafal Alkitab gitu kan. Oh, ya, Navigators namanya. Oh iya. Ya, Navigators dulu, Pak. Oh ya, baca Alkitab, renungkan, hafal ayat. Jadi orang bilang katanya saya adalah ensiklopedia berjalan. Nggak perlu. Itu kamu nggak perlu hafal Alkitab kayak gimana gitu. Kayak nggak. Orang kira hafal Alkitab kayak hafal kitab suci agama lain. Enggak. Kita enggak. Kita baca berulang-ulang aja. Kemudian kita merenungkannya. Dengan sendirinya itu termaterai di dalam kita. Karena firman Allah itu hidup. Itu jelas. Ya. Jadi kita harusnya majoring on the word of God. Bagaimana saudara menemukan identitas saudara dalam firman Tuhan? Itu penting. Karena identitasmu memang ada di firman Tuhan. Saya kasih baca ayatnya lagi. Tahu ayatnya di mana enggak? Belum tahu, saya kasih tahu. Oke. Mazmur 139. Ayatnya ke 14 sampai 16. Coba kita lihat. Oke. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita suka ayat ini kan? Ya. Dahsyat dan ajaib. Terjemahan Inggrisnya gak bagus. Apa? Fearfully. You are fearful. Ya. Makanya menakutkan sekali wajah kita. Tapi ya enggak apa-apa. Udah? Udah. Di sini aja yang tadi. Oke, ya udah. Oke. Ajaib apa yang kebuat jiwaku benar-benar. Nah, ini nih. Tulang-tulangku tidak apa? Oke. Dapat tersembunyi. Oke, biasa. 16 dok. Coba kita baca 16. Mataku melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi makanya baca Alkitab untuk tahu siapa kamu. Itu dia bilang. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Makanya baca Alkitab untuk tahu siapa kamu. Jangan sampai nggak baca Alkitab. Sudah mau tamat belum baca pendahuluan. Itu bahaya. Nah, baca dulu. Saya sejujurnya saya menemukan sangat banyak hanya dengan membaca Alkitab. Orang suka tanya, kamu baca buku apa paling banyak? Baca Alkitab. Saya baca buku yang lain. Tapi saya baca Alkitab lebih banyak dari buku yang lain. Saya baca Alkitab. Karena ayat ini. Jadi sebelum satu ada, udah ditulis di Alkitab tentang kamu. Masa depanmu ada di Alkitab. Alkitab sudah tulis siapa kamu, apa yang kamu hadapi, dan kamu bakal jadi apa. Alkitab bilang kamu akan jadi serupa Kristus. Alkitab bilang kamu akan memerintah bersama dengan dia. Alkitab bilang kamu adalah pemenang. Ditulis di Alkitab itu. Itu tidak perlu kita pintar untuk menemukan ayat-ayat tersebut. Ada. Masalahnya adalah ini. Kita sebagai orang percaya tidak menganggap Alkitab sebagai sumber kehidupan kita. Hei, Alkitab bilang kita diciptakan oleh firman Allah. Bahkan, saya percaya ini sih. Alam semesta ini terjadi karena firman Allah. Kamu pikir alam semesta terjadi karena teori Big Bang? Coba buktikan kalau ada teori itu, saya mau tahu di mana ada. Ada buku yang menulisnya? Enggak, itu teori. Kalau Alkitab tulis jelas ada. Sejak kapan teori Big Bang disodorkan? Alkitab udah muncul. Dari kapan? Kejadian 1 ayat 1 itu sudah muncul dari kapan? Coba ingat. Terus mereka berkata teori Big Bang yang paling benar. Dari mana teori Big Bang? Dari mana kamu tahu? Kamu lihat? Iya kan? Logikanya gak ada.
Tapi Alkitab beritahukan dengan apa alam semesta dijadikan. Nah, kita baca ya, dengan apa? Nah, sayangnya untuk mengetahui ini perlu iman. Coba kita baca. Ibrani 11. Ibrani 11. Kalau yang ini saya sudah perlu buka catatan, tidak perlu. Saya sudah tahu. Ibrani 11 ayatnya stop. Yang ketiga. Karena iman kita mengerti. Bilang dulu, kita mengerti. Kita mengerti. Mengerti itu bukan cuma tahu ya. Mengerti itu sudah ada proses penalaran. Jadi paham. Kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi benar firman Allah itu yang menyebabkan segala sesuatu ada di muka bumi ini. Everything come to existence by the word of God. Siapa firman itu? Yesus. Makanya ditulis, coba kita baca lagi ayatnya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Stop. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia ini? Firman, itu. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kata ia, makanya dia bilang oleh Dia. Jadi itu adalah kata ganti diri dari firman, ya kan? Oleh Dia apa? Segala sesuatu oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So the word is the reason for existence. Ya. Oh, kalau mau belajar teologianya lagi lebih gawat ini. Kata firman itu dari bahasa Yunaninya apa? Kalau suka teologi ya. Logos. Logos. Tahu artinya logos? Logos. Oke. Dan dulu, itu logos itu bukan istilah teologi apa. Logos itu kayak Google aja. Itu ada di Google, nggak perlu pinter kita itu. Jadi logos itu adalah kata yang ditemukan oleh seorang filosof sains yang terkenal. Namanya Heraclitus. Heraclitus kalau kita bilang ya. Heraclitus tuh bilang begini, ini Heraclitus. Dia filosofer sains kan. Jadi dia yang bilang begini. Dia punya kata. The core of a science is observation. Jadi dia bilang dasar daripada sains itu adalah observation. Apa itu observation? Penelitian, penyelidikan, observasi, to observe. Terus dia bilang, tujuan, the purpose of observation is apa? Tujuan dari observation itu apa? To know the reason why something happened. Jadi tujuan daripada observasi itu untuk menemukan alasan mengapa sesuatu ada, come to existence. Kenapa dia ada? Ya. Nah, kata the reason why something happened, itu kata yang dia pakai namanya logos. Jadi logos itu adalah the reason why something happened. Jadi Yohanes 500 tahun kemudian, tahun 95 Masehi, waktu dia menulis Injil Yohanes, dia mesti pilih Yesus ini apa sih sebenarnya dia ini? Dia adalah firman, bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Tapi kata logos itu adalah apa coba? The reason why something happened. Wow, itu kan powerful. Itu firman, the reason why something happened. Jadi kalau kita baca, pada mulanya adalah the reason why something happened. The reason why something happened is with God. And the reason why something happened is God. Kira-kira itu yang coba dia kasih tahu buat kita. Jadi alasan semuanya jadi itu adalah Yesus. Bayangkan, jadi kita harus membangun identitas kita pada alasan mengapa kita exist. Alasan mengapa saya ada? Saya ada karena firman. Nah itu jelas kan. Saya ada bukan karena cuma sekedar ayah dan ibu saya melakukan hubungan seks, kemudian ibu saya hamil, kemudian enggak. Saya ada di dunia ini menurut Mazmur 139
Karena dia yang menjadikannya. Dan dia telah menaruh seluruh kehidupan saya di kitabnya. Itu jelas. Makanya terus kita disuruh baca Alkitab, kita nggak mau. Pantas kita nggak tahu siapa diri kita. Makanya begini, kita itu baca Alkitab harusnya lebih semangat. Saya habis tahu ini, saya teliti tuh Heraclitus itu siapa. Saya cari tahu dia. Dia pure scientist. Jadi cuma meneliti, setiap dia dapat sesuatu, alasannya ini. Dia menggunakan kata itu. Jadi waktu Yohanes mau tulis surat, Yesus itu siapa ya? Yesus adalah the reason why, alasan kenapa segala sesuatu dijadikan. Saya punya identitas ada di firman Allah. Dan dia bilang kita cuma bisa kuat kalau firman Allah itu. Benar dong Mazmur waktu bilang, dengan apakah seorang muda menjaga dirinya bersih, kelakuannya bersih. Menjaganya dengan apa? Sesuai dengan the reason why itu. Ya. Makanya kita harus membangun kekuatan di dalam hal tersebut. Nah, identitas saya ada di situ. Identitas saya ada di mana? Di firman Allah. Makanya temukan identitasmu. Jadi kalau baca, benar itu. Ada narasi yang ditulis oleh orang-orang. Nah, terpaksa mesti teologis di sini karena firman Tuhan. Gak apa-apa kan? Pintar-pintar semua kan? Oh iya toh? Hah? Apa yakin? Murid S2? Ah, siap, gak apa-apa biar baru, tapi S2. Ya. Nah, ini kan lagi diserang kita punya Alkitab kan? Siapa yang tahu bahwa Alkitab kita lagi diserang? Iya, diserang habis-habisan. Seolah-olah Alkitab bukan sesuatu yang penting. Aduh, dia bersalah sekali itu orang. Orangnya nggak reasonable bilang kayak gitu. Ya toh? Pandangannya dia udah dipatahkan oleh ribuan pengalaman, ribuan research, ribuan observasi sudah ditulis kitab. Mereka mau coba bilang Alkitab salah. Salahnya apa? Salahnya di reportasi. Bukan pada bahwa Alkitab salah. Narasinya yang salah. Misalnya, kan kesalahan yang mereka bisa bilang cuma beda angka aja. Kereta di satu raja-raja bilang 30, kereta di dua Tawarikh bilangnya sekian. Jadi cuma jumlahnya. Malaikat di Injil Markus cuma satu waktu Yesus bangkit. Di Injil Lukas ada dua. Yang benar satu atau dua. Ya. Jawabannya yang kelihatan Markus satu, yang dilihat Lukas dua, lo kamu mau apa? Karena mereka kan melihat dengan penglihatannya mereka. Mereka mencatat berdasarkan apa yang mereka terima kan. Yang mereka menuliskannya. Narasinya enggak, jumlahnya boleh salah. Angka boleh salah. Karena angka relatif. Manusia yang mengukur angka. Siapa yang tahu bahwa Tuhan tidak punya angka? God has no number. Tuhan nomor berapa? Nggak ada mutar nomor berapa dia. Nggak ada. Dia tidak ada awal, nggak ada akhir kok. Jadi dia tidak ada. God has no number. Tapi kan berarti kemudian, masa kemudian kita mau ukur Tuhan dengan angka? Ya jelas enggak lah. Tapi ini dia yang kita harus pahami. Bahwa waktu mereka menuliskannya berdasarkan peristiwa. Tapi peristiwanya begini. Narasinya benar. Bahwa Yesus memang bangkit. Kuburnya kosong. Jumlah malaikatnya nggak penting. Yang penting Yesusnya bangkit. Kita bisa jawab, yang kelihatan cuma dua. Padahal malaikat ada ribuan di situ lagi ngumpul. Kan bisa aja kamu nggak lihat. Ini kan logikanya. Tapi mereka harus berkata enggak, itu lihat dulu. Narasinya tetap benar. Jadi secara naratif, Bible is itu tuh, inerrance. Dia tidak punya kesalahan. Inerrancy of the Bible, correct, itu benar. Bahwa Alkitab tidak salah, tidak pernah salah memang. Tapi itu penting buat kita ketahui. Tapi kenapa di Alkitab ada cerita orang pura-pura jadi pelacur kemudian tidur sama tokoh penting di Alkitab Yehuda. Kok itu ditulis di Alkitab? Makanya kita mesti mengerti pengertian kata ini. Coba kita baca ayatnya. Ya ampun. Waktu saya berapa lama sih? Gini. Jangan sembarangan kamu. Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah langsung nanya aja. Ya tiba-tiba kalau mau nanya aja nggak apa-apa kok. Saya nggak takut diinterupsi, biasa aja.
kita mau baca, saya bilang tadi apa sih buat kalian? Apa? Yehuda kenapa? Ya, oke. Jadi yang saya lagi bilang adalah kenapa hal tersebut ada. Itu kenapa? Misalnya tiba-tiba kok Alkitab tulis yang kayak begitu. Nah, yang kita mau baca sekarang adalah Alkitab itu apa sebenarnya? Nah, saya mau sebutkan bahasa Alkitab. Sudah paham ya? Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Mungkin baca dari ayat 15 deh. Supaya kita lihat. 2 Timotius 3 ayat 15. Oke. Stop. Ini. Turun ke bawah lagi. Oke. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal apa? Kitab suci. Bible, Biblos. Oke. Yang dapat memberi hikmat kepada menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, baru lihat ini ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bilang dulu kata itu. Segala tulisan yang diilhamkan. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Bilang dulu tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti ini makanya kita membaginya. Alkitab itu ilham yang diilhamkan Allah itu terbagi dua kelompok. Oke? Dia firman Allah, diilhamkan oleh Allah, tapi dia terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama saya menyebutnya sebagai firman yang diilhamkan. Firman yang diilhamkan. Itu saya sebut sebagai word of inspiration. Jadi itu adalah perkataan Allah yang oleh Roh Kudus mengilhamkan penulisnya dan dia menulisnya sebagai perkataan Allah, sebagai firman Allah. Makanya ada kata ini, thus say the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pokoknya kata-kata yang memang merupakan apa? Firman Allah, perkataan Allah. Itu dicatat. Itu yang disebut dengan firman inspirasi. Firman yang diilhamkan. Setuju ya? Tapi ada yang kedua. Tetap firman Allah juga itu. Tapi dia masuk dalam golongan catatan inspirasi. Artinya Roh Kudus, Roh Kudus mencatat semua tindakan manusia, respon manusia terhadap Allah, respon manusia terhadap sesamanya, dicatat secara detail untuk menggambarkan keadaan manusia di hadapan Allah. Itu namanya adalah catatan inspirasi. Yang di atas firman inspirasi, yang di bawahnya adalah catatan inspirasi. Sama-sama pewahyuan, sama-sama revelation. Dua-dua revelation, cuman yang satu memang perkataan Allah. Lalu berfirmanlah Allah kepada jangan takut. Itu firman Allah kan? Allah yang berkata-kata. Jadi itu dicatat. Tapi ada juga dia jadi firman Allah juga. Cuma dia berbentuk cerita dan narasi tentang respon manusia terhadap Allah. Bagaimana Adam makan buah. Bagaimana ya, jadi it's a narrative. Tapi sama-sama naratif itu adalah apa? Firman. Itu ditulis dengan tujuan. Apa tujuannya? Supaya kita belajar. Oke, kita lihat misalnya ayat ini. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ini kamu udah gak dapat lagi nih. Kalau di ajaran begini, gak tahu siapa yang mau ngajarin juga saya gak tahu. Tapi saya anggap ini penting. 1 Korintus 10, ini kan cerita. Ini tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba kita langsung ke ayat yang ke-6. Coba kita langsung, oke. Jadi ini, tapi sekalipun aku tidak berkenan karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi ada peristiwa di padang gurun yang, ini ayat 6 bilang. Semuanya ini telah terjadi sebagai apa? Contoh bagi kita
untuk memperingatkan kita. Jadi itu become apa? Explanation, penjelasan dan example. Explanation and example tentang kita. Kemudian dikasih tahu ada 5 dosa, langsung ayat yang ke-11. Supaya sudah tahu. Ayat 11 kita baca. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan. Dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. So it was there untuk memperingati kita. Jadi dia adalah firman Allah. Kok firman Tuhan maka menggantung dirilah Yudas? Nah itu catatan. Itu dicatat. Iya kan? Bagaimana Daud jalan di atas suatu rumah kemudian lihat Bathsheba. Itu firman Tuhan Bang Jo. Itu catatan untuk memperingatkan kita supaya kita belajar dari kisah itu. Hello. Jadi itu firman Allah. Ada yang bilang, oh iya. Ini jangan disalibkan. Tapi kita sudah tahu kebohongannya. Jadi kayak Christian progresif itu kan. Christian progresif kan itu cuma ganti baju daripada liberal theology aja. Jadi liberal theology ini yang berusaha merendahkan firman Tuhan. Itu ada dalam paket besar dunia sekarang ini yang saya sebut dengan kata ini. Deconstructions of Christianity. Deconstructions of Christianity. Jadi mereka berusaha untuk menghancurkan kekristenan. Dicopot pelan-pelan. Dimulai apa? Ya yang mereka serang itu. Ada 3 hal yang mereka serang kan. Yang pertama adalah otoritas firman Tuhan mereka serang. Bahwa firman Tuhan bersalah. Yang kedua adalah mereka menyerang pribadi Yesus sebagai Allah. Mereka serang dengan berkata apa? Yesus itu cuma model. Bukan Allah yang disembah. Yang ketiga, mereka menyerang institusi gereja. Bahwa gereja sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini jahat, brengsek, bajingan, gak ada yang benar di dalamnya. Berarti mana? Gitu. Iya. Itu part of the constructions of Christianity. Kalian mesti ingat itu. Mereka berusaha untuk menyerang. Jadi kita udah lihat kan, firman Tuhan begitu rupa powerful. Makanya dia bilang kalau kamu penuh dengan firman, itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita penuh dengan firman? Emang cuma baca? Tidak. Kita harus mengembangkan sesuatu yang penting sebenarnya. Namanya perenungan. Perenungan. Merenungkan firman Tuhan jauh lebih penting dari cuma membacanya saja. Ya. Ya. Kita tidak lomba baca Alkitab katam. Tidak. Saya lebih penting kamu membaca setiap bagian Alkitab dan merenungkannya. Itu jauh lebih bagus dari kamu baca dari depan sampai belakang tapi nggak tahu apa-apa. Merenungkan jauh lebih penting. Sebab di perenungan ini. Dan semua ayat mengenai kekuatan firman Tuhan dan kunci keberhasilan. Saya katakan lagi. Semua ayat yang berhubungan dengan kekuatan firman Allah dan kunci keberhasilan ada pada apa? Perenungan firman Allah. Coba kita buktikan. Coba kita buktikan. Kekuatan firman Tuhan sekarang ini. Yang direnungkan ya. Bukan cuma Alkitab yang berdebu di rumah saudara. Alkitab nggak bisa usir setan. Kamu nggak bisa kata buku kemudian setan pergi. Nggak ada. Diketawain kamu. Iblis juga baca isinya, tahu nggak? Yesus juga baca. Kita aja nggak pernah baca yang benar. Coba kita mulai dari Yosua 1 ayat 8. Kita tahu kan? Tapi kata kuncinya itu ada pada merenungkan. Dan memperkatakan. Coba lihat. Ayat 8 lah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Tidak disuruh cuma renungkan pada pagi hari. Makanya saya protes. Kalian mau dengar pandangan jujur dari saya. Saya nggak setuju tuh baca saat teduh gitu. Kamu baca dan renungkan sendiri. Siapa arti perenungan itu apa? Kamu aktualisasi sendiri. Kamu menemukan aktualisasi diri antara dirimu dengan firman Allah. Makanya dia bilang ini. Renungkanlah firman itu apa? Siang dan malam. Kita diajar merenungkannya cuma apa?
Pagi hari 10 menit. Kalau saya enggak, sambil jalan renungkan. Ayat yang saya baca tadi pagi saya mesti renungkan sekarang ini. Saya lagi makan saya renungkan. Saya lagi jalan saya renungkan. Izinkan dia menguasai pemikiranmu. Sebab apa yang menguasai pemikiranmu, itu akan menguasai tindakanmu. Itu udah pasti. Nggak ada no two ways about it. Makanya dia bilang, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil. Dan engkau akan beruntung. Jadi keberhasilan itu akibat dari apa? Merenungkan firman Allah. Coba satu lagi. Mazmur 1 ayatnya yang ke 2 dan 3. Ini deh. Ayat 2. Tetapi yang itu kan, yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang apa? Kata merenungkan lagi siang dan malam. Nah, orang yang agama mencari ritualnya. Kalau mau tahu orang agamawi dengan Taurat Tuhan, kamu pergi ke Israel sekarang, kalian akan temukan yang namanya aliran ortodoks. Mereka taruh semua, mereka taruh Alkitab di depan, mesusa, depan pintu, yang dipegang dicium waktu mereka keluar. Terus supaya ingat, ada yang taruh di sini, mereka lihat Alkitab di mukanya itu. Keluar Alkitab. Taruh di tangannya, ada yang taruh di dadanya. Itu yang dimaksud adalah kalau kita merenungkan itu siang dan malam. Akibatnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ternyata semua keberhasilan berhubungan dengan apa? Merenungkan firman Allah. Nanti saya akan kasih tahu beberapa hal. Oke. Sekarang langsung Mazmur 119 saja. Wah, saudara terkejut. Saya sudah buktikan ini betul. Mazmur 119 ayat 97, 98, 99, 100. Ada ayatnya itu. Nah itu. Nah, coba lihat. Kita baca 97 sampai 100. Dimulai dari kata apa? Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi tanda mencintai firman itu adalah apa? Merenungkan sepanjang hari. Bukan cuma 15 menit di waktu pagi. Pantasan kita baca firman Tuhan jam 5 pagi. Jam 12 siang kita sudah kepahitan, udah ngamuk, udah marah, gak bisa kendalikan diri. Karena Oke. Dia kemudian kasih tahu. Yang pertama. Setelah merenungkan setiap hari. Dia bilang ini. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada strategi perang udah. Kalau kamu lebih bijaksana dari musuhmu, itu berarti kamu menang. Sebab selama-lamanya itu firman ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Wish. Jadi kalau kamu diajar oleh gurumu, kamu lebih pintar dari gurumu. Kalau kayak dia bilang, aku lebih berakal budi daripada pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua. Apa yang dia maksudkan? Maksud ayat ini adalah, kalau kita merenungkan firman Tuhan dengan konsisten, itu akan memberikan hikmat kepada kita yang tak tertandingi. Dan Alkitab sudah membuktikannya kan. Orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, jenius. Coba kamu Google nama ini. Aaron Katz. Aaron Katz. Dia penulis buku Jerome Becomes a Genius. Oh yes. Langsung dicari oleh dia. Coba Aaron Katz. Aduh gak usah. Aaron Katz. Aaron. Satu R aja. Aaron Katz. Katz. K-A-T-Z. Itu tuh. Tuh dia tuh. Coba lihat dulu siapa dia.
pembuat ensiklopedia kamus terlengkap di dunia. Ini makhluknya. He is a leading speaker on memory, intelligence, and popular. Jerome becomes genius. Coba baca buku ini. Super memory. Ya udah, kita tidak khotbah Aaron Katz. Saya cuma mau bilang, Aaron Katz mengakui kenapa orang Ibrani sangat genius karena mereka memulainya dengan Taurat Tuhan. Itu jelas. Mereka data semua itu yang dibilang bahwa pemenang Nobel apa 143637 3637 I love you always and forever. Ya. Ditulis di buku ini, dia itu mengungkapkan rahasia kecerdasan orang Yahudi. Di sini dia kemudian memberitahukan bagaimana anak-anak Yahudi belajar Alkitab. Udah tahu ya? Kalau dimulai dengan firman Tuhan mereka jenius. Jadi di ceritanya itu ada 3 school kan. Ada yang namanya Bet Sefer, tahu itu ya? Bet Midrash, Bet Talmud itu ya. Jadi ada yang namanya Talmidim. Oke, ya nggak penting buat kita kan nggak. Ya. Tapi di Bet Sefer itu anak-anak umur 6 tahun dicari rabi yang akan bina mereka. Tahu caranya rabi buat mereka kayak apa. Begitu dia mau diterima jadi rabi, dia masuk ke mereka punya kayak sinagog gitu. Blindfolded man. Anak kecil umur 6 tahun ini ditutup matanya. Kemudian rabinya pegang tangannya. Bawa ke depan kemudian rabinya bilang, I want you to touch the Torah. So dia open mereka punya box. Torah kan. Dia ambil Torahnya keluar. Kemudian ini, okay, stretch your hands. Jadi anaknya kan ulurkan tangannya. Tapi kemudian kata yang kedua dia berkata begini. Put out your tongue. Keluarkan lidahmu. Kayak stiker Rolling Stone gitu. Keluarkan. Terus kemudian apa? Begitu dia pegang Torahnya. Rabinya ambil 1 sendok madu. Kemudian teteskan di lidahnya. Kemudian dia berbicara sambil dia pegang Torah. Kemudian Nabi berkata, the word of God is sweeter than honey. Anak umur 6 tahun, masih peralihan dari fase oral ke fase yang lain. Tiba-tiba dia dengar kata dia membayangkan, firman Tuhan lebih nikmat dari honey. Makanya mereka disuruh belajar baca, hafal Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Mereka umur 6 tahun. Why? They do that to help these kids love, memorizing, think about it. Itu baca aja nanti kalau sudah dapat buku ini. Boleh dong. Word by word. They can quote it. Yeah, they can quote it. Yeshiva School menuliskan bagaimana mereka menghafalkannya dengan mudah, dengan semangat yang berapi-api, karena mereka tahu ini lebih nikmat daripada madu. Mereka menemukan kenikmatan dari firman Tuhan. Kita temukan kenikmatan nggak dari firman Tuhan? Atau beban? 6 tahun. Ya? Itulah kebodohannya mereka. Nah, tapi Yesus orang Yahudi kan. Oke, tinggalkan ini. Saya sudah tunjukkan pada saudara bahwa perenungan firman Tuhan itu penting. Kalau kamu tidak merenungkan firman Tuhan itu berat. Saya kasih contoh ya. Misalnya ayat ini. Orang sering kutip ayat ini. Kalau saya bilang Amsal 4 ayat 23, hafal bunyinya enggak? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Oke, coba kita lihat ayatnya. Oke. Sebenarnya itu cuma akibat. Makanya kalau baca Alkitab, bacanya naratif, jangan comot ayat. Kita cuma baca di sini kan? Dan cuma ini aja kita baca. Padahal itu narasinya dari ayat 20. Kan ini tentang hikmat. Hikmat kan? Tentang hikmat kan? Dan buat kita orang percaya, Alkitab bilang
Yesus adalah hikmat bagi kita. Dia telah jadikan hikmat. Jadi dia bilang begini, ini cara perenungan sebenarnya ini. Saya mengajar perenungan kalau murid-murid saya ini, saya pakai 20 sampai 22. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Perenungan tuh gitu, kamu baca, kemudian perhatikan, bayar perhatian. Jangan baca bilalu. Baca dengan perhatian. Pay attention, perhatikanlah apa? Perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Sendengkanlah telinga dalam terjemahan bahasa lama. Terus 22 adalah, ini yang kedua. Yang kedua, gunakan imajinasimu. Janganlah semuanya itu menjauh dari apa? Matamu. Sebab yang kamu baca, itu kan memberikan ide, betul kan? Betul kan? Yang kamu baca memberi ide enggak? Berikan narasi, ada gambaran. Berarti itu mesti tergambar di matamu. Kok firman kan harusnya mendengar, kok pakai mata? Nah, tapi dengan mata kita mulai melihat. Apa yang kita harusnya lihat? Kita melihat diri kita melakukannya. Iya dong. Iya dong. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Treasure it. Jadikan dia berharga. Kalau kamu ada yang kasih, tiba-tiba dikasih berlian top karat dan berkata simpan. Kamu gak simpan sembarangan kan? Kamu gak main lempar aja dilebarin. Enggak dong. Kamu simpan di tempat yang kamu tahu bagaimana mendapatkannya. Itu maksudnya. Itu jelas. Simpan dulu. Nah, kemudian baru ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Jadi firman yang kamu renungkan itu yang menjadi kehidupan. Tahu nggak terjemahan bahasa Inggrisnya bilang apa itu? Karena itulah menjadi active life buat kamu. Orang suka tanya pada saya, why you become so active? Ya, saya percaya karena firman Allah ada dalam saya. Saya izinkan firman Allah menjadi apa? Active life in me. Tapi bukan juga cuma itu. Kesembuhan dari dalam. Hey, firman Allah bring you active life. Tapi juga kesembuhan dari dalam. Makanya hidup kita aktif. Kalau hidup sudah aktif, pasti produktif. Itu jelas. Ini jelas. Kalau lu malas, gak ada inisiatif, siapa mau tahu juga itu. Nah, setelah kita sudah baru muncul ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hatimu ada firman Allah. Kalau gak ada firman gak harus dijaga. Untuk apa? Gak ada isinya. Makanya kata itu muncul kalau ada firman. Nah, kalau kita sudah jaga, baru dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Coba, ayatnya yang ke-24. Langsung mulut kita jadi lurus. Buanglah mulut yang serong daripadamu. Jadi begitu hati kita beres, perkataan kita beres. Setelah perkataan, mata kita punya cara pandang berbeda. Positif, ke depan. Memandang terus ke depan. Nggak usah lihat ke belakang. Iman, pengharapan, dan kasih selalu bawa kita ke depan. Nggak ada yang ke belakang. Iya. Dan tatapanmu apa? Terus ke muka. Ini kan progresif. Mengarah ke depan. Baru 26. Jalanmu mulai beda. Kamu, iya dong. Gitu. Nah, mulut berubah. Mata berubah. Telinga berubah. Baru kemudian jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, selesai. Nah, itu perenungan firman Allah. Kita jagalah hati belum kewaspadaan. Karena dari dalam terdapat harta. Apa di dalam? Gak ada firman, gak ada isinya. Firman harus ada isinya kan? Ya dong. Nah, jadi itu merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tahu nikmatnya merenungkan firman Tuhan, nah itu dia. Identitasmu ada di situ. Tapi, langsung saya pindah ke yang kedua. Alkitab di dalam berisi pernyataan-pernyataan siapa saudara. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah sahabat Allah. Engkau adalah orang kepercayaan Allah. Engkau akan memerintah bersama dengan Yesus. Engkau penting. Engkau akan berbuah lebat. Kamu ditakdirkan untuk sukses. Itu ada di Alkitab semua itu. Nah, kalau identitas sudah oke,
Baru kita pindah ke yang kedua. Pola pikir kita sangat ditentukan oleh apa yang kita renungkan. Jadi begini, pikiran kita sangat ditentukan oleh hati kita, roh kita. Jadi kalau hati you keren, pikiranmu jadi lebih baik. Coba kita baca ayatnya. Ini muncul di ayat negatif sih. Markus pasal 7 ayat 22. Sebab dari hati orang keluar. Ya, coba kita lihat. 7 ya. Coba kita. Pokoknya yang di belakang-belakang lah. 20 kayak berapa gitu. Ini stop sini. Ini dia nih. Oke. Kata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang keluar dari dalam itulah yang apa? Jadi pikiran kotor datang dari mana? Bukan datang dari luar, dari dalam nongkrong. Jadi dalam lu yang nggak beres. Makanya dia bilang, sebab dari dalam, dari hati timbul pikiran. Ya kira-kira gitu. Ya kan? Jadi dari mana timbul pikiran? Dari hati. Simpel aja. Nggak perlu pintar gitu, itu dijelaskan. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi dia semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tapi kalau yang di dalam kita tadi, firman Tuhan yang direnungkan, oh beda. Jadi apa yang mengisi kamu akan mempengaruhi cara berpikirmu. Nah, memang berpikir itu perlu disiplin. Disiplin berpikir sama seperti membaca Alkitab juga perlu disiplin. Perlu. Disiplin itu menunjukkan bahwa kita membiarkan kehidupan kita itu dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya keputusan-keputusan kita itu kita lakukan berdasarkan pemikiran yang lahir dari firman Tuhan. Statementnya berbunyi begini. Sebab apa yang dipikirkan orang tentang dirinya, itulah dia. Ya kan? Betul ya? Ya, cari sendiri ayatnya. Baca Peter, ya itu. Ya, pikiran orang itulah dia. Jadi identitasmu tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikirin kamu jelek, kamu kerbau, kamu bangsat, kamu bajingan, sudahlah, itu kamu. Oh, itu jelas. Tapi kalau kamu berpikir enggak, aku anak Allah, aku diciptakan sebagai pemenang. I'm a dragon slayer. I'm successful, handsome, beautiful. Gitu kan kayak bilang, apa-apa dong. Salah. Oke. Apa yang dipikirkan orang, itulah dirinya. Tapi yang berikut adalah, apa yang dipikirkan orang, itulah yang akan dikerjakannya. So you only do what your mind tells you to do. Ya dong. Ya kan? Kita bertindak karena diperintah oleh otak kan? Pikiran kita kan? Makanya pikiran kita itu yang perlu terus kita kembangin. Caranya yang merenungkan firman tadi. Tidak ada cara lain. Dua hal yang pertama ini firman. Identitas firman, pola pikir firman. Ya. Saya ini sudah 35 tahun belakangan ini, pelayanan saya itu berurusan dengan changing paradigm ya. Oh, bicara paradigm sama. Saya diusir dari gereja sering, orang nggak suka karena ketika gereja diperhadapkan dengan new paradigms sesuai dengan firman Tuhan, itu gereja suka marah. Dan menurut sejarah gereja dan sekolah teologi itu adalah dua institusi yang paling lamban berubah di dunia ini. Itu belum nggak bercanda, nggak bercanda. Saya kasih contoh. Pernah tahu Galileo Galilei nggak? Saya Google lah siapa dia. Tapi Galileo Galilei itu, dia pada seorang rahib kan, dia seorang imam kan. Dia karena dia seorang ahli perbintangan, dia kemudian meneliti pakai semua ini, dia berkata bahwa bumi ini bulat. Nah, masih ada juga yang percaya bumi datar kan? Ada. Bumi datar. Ya terserah. Tapi Galileo Galilei bumi bulat. Dan dia bilang bukan
bukan geosentris tapi solar sentris, tapi berpusat jadi gini, bumi mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Ini betul. Teorinya betul. Tahu nggak? Dia dipenjarakan, dibilang bidat. Tapi kemudian gereja berunding, tanya jawab. 100 tahun kemudian baru gereja setujuin. Tapi dia udah dibunuh, dia udah disiksa. Ya udah, bayangin gak sih? Kalau dia hidup berkata, gue udah bilang, kira-kira gitu. Dia udah mati sih. Ya tapi kan akhirnya gereja setujuin juga, tapi terlambatnya, bayangkan. Korbannya udah banyak banget. Gitu aja, oke. Jadi kita bisa ketahui ya, pola pikir kita itu. Makanya kalau saudara kemudian ngumpul sama orang, cara pikir mereka itu sangat mudah kalau dia berpikir firman Tuhan. Dia berpikir ketahuan banget. Nah nanti kalian tahu, kalau kamu membangun relationship ya, kalian bakal tahu. Kalau sama-sama itu mudah banget. Saya tolong istri yang mencintai firman. Tolong banget. Ya. Kita dua berbeda banget. Satu hal yang kita sama-sama mencintai firman. Iya. Kita beda. Beda pendekatan, beda. Semuanya kita beda. Dia sangat rohani, religius. Saya sangat selengean, di kafe mainnya gitu-gitu. Dia enggak. Istriku gitu tuh. Ya, dia ada hal-hal yang saya sudah tidak mau buat, dia masih mau buat. Gitu lah kira-kira. Yang saya pikir tradisi tuh dia masih buat. Nggak, bikin. Tetap. Siap. Jadi kita kemudian jadi lebih mudah karena sama-sama berpikir firman. Ya. Tertolong banget. Dalam pelayanan, dalam apapun, sangat mudah. Nah kalian juga harus memiliki mentalitas, pola pikir yang seperti Alkitab ajar. Caranya, renungkan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan kamu kuat dalam firman. Sekarang saudara boleh cari aja bukunya. Ini judulnya adalah Jesus. Itu tulisan dari siapa lagi? The Mind of Christ kalau salah. Dia adalah namanya George Barna. George Barna menulis dalam bukunya Paradigm tentang Jesus ya. George Barna. Think Like Jesus, George Barna. Nah, dalam buku Think Like Jesus, George Barna, itu dia bilang di dalamnya, ya ini bukunya, beli aja. Murah, beli aja. If you like it, you can have it. Nah, George Barna beritahu ya, tentang orang Kristen yang tidak berpikir Alkitab. Jadi dia Kristen, tapi cara pikirnya bukan Alkitab, tapi tradisi Kristen. Itu bisa. Cara berpikir adalah agamawi. Nah George Barna bilang, supaya tidak terjebak pada posisi itu, George Barna menawarkan, dia bilang bahwa, nanti baca-baca tulisannya, 80% orang Kristen yang dengarkan firman Tuhan tidak melakukannya. Saya ulangi lagi. Mereka cuma dengar, apalagi sekarang cuma dengar TikTok, siapa lebih merenungkan lagi, udah enggak. Tapi dia bilang 80% orang Kristen dengar firman Tuhan, tidak merenungkannya. Akibatnya? Ya, akibatnya nggak ada kuasa dari dalam, nggak ada itu yang dijanjikan oleh perenungan tadi nggak ada. Terus dia bilang, mereka kita tanya, kenapa kamu tidak lakukan firman yang kamu dengar? Itu kan kamu pemberontak. Enggak, saya nggak memberontak. Kenapa kamu lebih buat? Saya nggak tahu kenapa. Tahu jawabannya? Mungkin mereka dengar, terdorong, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan. Karena itu dia, perenungan yang menciptakan kekuatan dari dalam, active life, yang membuat kamu melakukannya. Itu dia. Makanya renungkan firman Tuhan. Jadi karena mereka tidak merenungkan, mereka tidak melakukannya. Saya bilang tadi, definisi saya merenungkan firman Tuhan tadi apa? Saya melihat diri saya melakukan firman Allah yang saya dengar. Itu perenungan. Jadi misalnya, saya dengarkan ayat Alkitab. Saya baca ayat ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Langsung terbersit di kepala saya.
Apa yang harus saya buat untuk istri saya supaya menunjukkan kasih saya? Saya bikinkan dia breakfast di tempat tidur. Istriku sering tuh. Kalau dia kan memang udah jadi pembantu aja alami kan. Tapi kalau saya mau breakfast buat dia, oh, aduh senang ya. Kok kamu begini sih? Ya, habis baca Alkitab tadi. Dong. Saya kemudian berpikir bagaimana anak-anak saya tidak berharap dari mereka, saya tidak demand dari mereka. Tapi saya kemudian mulai serve mereka. Saya mulai layani anak-anak saya. Saya duduk sama mereka, kemudian saya berkata ini, can you tell me anything about how we are run the house? Bagaimana? Oh, Dad, kamu gini-gini. Saya dengarkan mereka. I start to listen to them. Saya mulai dengarkan mereka. Yang saya lihat diri saya tadi, kasihlah sesama manusia. Saya melihat diri saya, melakukannya buat keluarga saya. Setelah itu saya melihat diri saya, melakukannya buat jemaat yang saya. Sebab begini, ini prinsip. Kita ini makhluk gambar. Kita ini makhluk gambar. We only do things what picturized in our mind. Saya ulangi lagi. Kita hanya melakukan sesuatu yang tergambar di pikiran kita. Kita namanya makhluk paradigm. Kalau nggak kelihatan, kita nggak buat. Tapi kalau kita lihat filmnya, kita buat. Makanya kan orang bilang ini, perceraian itu kutukan. Saya bilang bukan. Perceraian itu paradigm. Karena anakmu lihat kamu sama istrimu bercerai, tebak dia berpikir kalau dia punya masalah di keluarganya. Cerai. Karena dia nonton filmnya. He's seen it in his mind. Pernah dengar lagu itu? Lagu itu filosofis sebenarnya. I believe I can fly. If I can see it, that I can do it. If I just believe it. Ya kan? And I can go through it. Benar dong. Kalau kamu melihatnya, kamu bisa melakukannya. Kenapa? Karena manusia 80% belajar dari melihat, bukan dari mendengar. Jelas. Saya dikasih tahu di pelayanan pria, dibilang begini. Your kids will not listen to you always. But they always, what? Mimicking you. Mereka akan meniru kamu. Itu jelas. Itu jelas. Jadi, perenungan firman Tuhan penting. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, berhenti baca Alkitab. Saya salah. Jadi gini, bangun budaya merenungkan firman Tuhan. Tugasnya pemimpin-pemimpin itu. Bangun budaya merenungkan. Kalau kamu tidak renungkan firman Tuhan, jangan keluar dulu dari rumah. Perenungan. Ya, dulu Abah Love bikin materi namanya sate. Sateduh. Saya, I don't buy prinsip sateduh itu, tapi saya percaya perenungan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan bukan 15 menit di pagi hari, tapi sepanjang hari. Artinya izinkan pemikiran itu mengalir di pemikiran. Ada firman Tuhan yang saya renungkan berbulan-bulan. Saya pernah selama 1 bulan khotbah 1 ayat. Sampai orang tanya, Bang Jo udah gak ada ayat lain? Gak. Saya lagi penuh dengan ini. Dan memang lebih dalam, lebih mantap. Oke. Udah. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, kamu gampang mengalahkan yang jahat. Karena dengan apa kamu bisa tahu penyesatan atau yang lain? Nah, kita ke Mazmur 19. Mazmur 19. Ayat 14. Oke, kita baca dari ayat 13 deh. Sayangnya, oke. Ya ini dia. Di atasnya kan Torah Tuhan adalah murni, mulia, macam-macam. Dia beritahu gimana merenungkannya. Sekarang 13 sampai harusnya 15 kalau. 15 ya. Tapi 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Kita tahu gitu karena pemimpin gereja yang kasih tahu kita kan. Tapi kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba pemimpin gereja nggak bilang, sesat kita semua. Coba. Ini kata yang ditulis.
bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Loh, kebanyakan kesalahan yang kita buat kan kita nggak sadar kita melakukannya. Ya kan? Dosa yang tidak disadari. Ya. Tapi dia bilang, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Berarti firman Allah akan buat itu untuk kita. Nah sekarang ayat 14 ini unik. Mesti dijelaskan ini. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Terjemahan ini kurang tepat. Coba kita lihat. Kata yang dipakai itu protect your servant from the presumptuous sin. Harusnya itu. Bahasa Inggris saja. Tadi ada. Bisa. Bahasa Inggris saja. Saya tidak mau menelisik etimologis lah. Inggrisnya aja. Coba lihat ayatnya ke 13. Kalau Inggris ke bahasa. Itu. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Di atas ini hidden faults. Di sini willful sins. Terjemahan kalau King James, ini apa sih ini? NIV. Kalau King James itu presumptuous. Presumptuous, coba lihat. Presumptuous. Maaf, study ini dulu. Tahu presumptuous kan? Presumptuous itu apa? Nekat. Nah, nekat itu adalah counterfeit dari faith. Faith, iman. Jadi nekat itu counterfeit. Kalau saya bilang counterfeit, paham ya? Palsunya, ya. Jadi bukan aslinya, mirip. Nekat itu adalah saudara bertindak berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan firman Allah. Kalau faith, you act upon the word of God. Kalau presumptuous, you act upon your conditions. Based on your condition. Makanya dia bilang, tolong supaya saya tidak buat ini, melakukan kesalahan yang gak penting. Let them not have dominion over me. Nekat itu gini, Tuhan sudah bilang jangan, kamu masih buat. Itu nekat. Atau nekat itu saudara melakukan tanpa pemahaman yang benar. Di kata nekat itu cuma muncul satu kali. Kalau saya cerita sih, tahu gak ceritanya itu? Habis 12 pengintai pergi, pulang, hanya 2 ceritakan hal yang baik, 10 yang negatif, terus apa yang terjadi? Karena berita yang negatif, 3 juta orang menangis di padang gurun, bayangkan. Terus minta pulangkan kami ke Mesir. Kami tidak mau mati di sini. Benar, Tuhan hukum mereka. Mereka kemudian dibunuh di padang gurun. Betul ya? Tahu cerita itu nggak? Tahu cerita itu nggak? Tapi setelah itu terjadi, mereka meraung-raung. Terus mereka itu, sekarang kita mau menduduki. Terus saya bilang nggak usah pergi. Tabut perjanjian dan kota Musa akan tinggal sini. Mereka tetap mau paksa pergi. Maka kata itu muncul. Coba kita lihat di mana itu ya. Coba saya ingat dulu. Saya nggak pikirkan sini. Tapi kalau tidak salah di kitab bilangan. Bilangan 14. Coba lihat. Bilangan. Oke, itu murmuring kan? Coba kita turun ke bawah, coba kita baca. Udah di bawah banget. Say 40, ayat 40. Ayat 40 kalau ada. Oke, stop. Oke. Nah, ini dia ini. Itu self-willed people. Tahu nggak terjemahan ini? Orang nekat. Kira-kira itu. Dan itu kata bahasa Indonesia deh. So, bahasa Indonesia menggunakan kata nekat sih. Coba kita lihat ya. Indonesia tadi. Ya. Ada bahasa Amish juga. Terjemahan baru ya. Oke. Tadi ayat 40 tadi ya. Kita baca ya pelan-pelan ya. Oke Pak. Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar kita Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan akan ada di depanmu,
dan kamu akan tewas oleh pedang, dan sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ini adalah perintah. Meskipun demikian mereka, kita semua punya self will full. Kita dipenuh dengan self will. Oh, kita mau dong yang kita mau terjadi. Saya udah belajar. Kalau orang paksakan kehendaknya, kalau itu berlangsung, udah sihir yang bergerak di dalam Roh Kudus. Itu nekat. Kenapa mereka nekat? Mereka tidak terbiasa mengindahkan perkataan Tuhan. Tidak terbiasa. Sampai di sini kita oke? Kayaknya jam makan sekarang. Oke. Ketiga, kebiasaan baru. Saya mending tuntas 2 poin dulu. 2 poinnya di Jakarta kayak di mana. Nah ini, kalau kita lagi ngumpul di mana, kalian aja sambil minum kopi, cerita gitu lebih masuk akal daripada camp. Satu lagi, oke. Yang ketiga adalah new habits. Jadi dari pengetahuan yang kita, kamu harus membangun habits yang baru. Habits yang baru. Dan habits yang baru itu kamu mesti tulis. Saya mau bangun habits ini. Saya mau bangun habits baca Alkitab 5 pasal sehari. Tulis. Terus kerjakan. Dan itu harus kamu ikutin. Jangan enggak. Sama seperti intermittent fasting kan. Kita kalau mau bangun habit, jangan cheatingnya lebih banyak daripada yang benarnya. Kamu harus stick dulu. Sampai dia menjadi habit. Baru kamu tambah, ya kan? Jangan tambah dulu. Yang paling normal kita kalau baru mulai kan berapa? 18. 6 apa? 16, 8. Jadi tinggal pilih. Itu 2 saya alternate lah. Itu 2 saya alternate. Tapi ini baru 1 minggu. Sudah dikirim sate babi di rumah saya banyak. Saya berkata kepada istri saya kata, oke. Yang ini tidak boleh muncul di permukaan. Sampai jam 12 sebentar. Atau sampai jam 2. Kalau udah tahu itu ya udah. Nggak perlu. Kalau ada yang meminta makan pagi dengan saya, tunda makan siang. Ada yang minta makan malam sama saya, tunda atau percepat minum kopi sore. Itu aja. Jadi kita mesti disiplin. Kalau kamu udah bangun, coba tebak. Saya sudah katakan tadi. If you don't start a new habits, you will go back to the old habits. Dan kita akan terus main Tom and Jerry. Nanti kelihatan senang, turun lagi. Dan iblis paling suka supaya kita ada di deadlock. Deadlock terbanyak kita adalah kita sudah coba tapi tidak berhasil. Betul? Padahal bukan tidak berhasil. Kamu tidak membuat sebuah determinasi dalam perubahan untuk menciptakan habit baru. Habit baru untuk berkata positif. Habit baru untuk berterus terang. Itu habit. Ada orang yang tidak terbiasa berterus terang. Habit baru untuk terbuka. Itu habit. Come on. Come on. Kita kumpul. Komsel sudah lama tapi nggak ada perkembangan komselnya. Jangan-jangan habit lama terus semuanya nih. Harus ada habit baru. Yuk kita bareng yuk ciptakan habit baru. Sebab habit itu adalah cikal bakal culture. So things that you do, ulang-ulang, repetition. Jadi apa? Budaya. Jadi culture. Dan kalau sudah budaya, you don't have to think about it. You know what culture is? Things that you do without thinking. Kamu tidak berpikir lagi. Kamu buat aja. Karena sudah budaya. Bagaimana melakukannya? Saya menyarankan, kalau bisa 40 hari kamu catat, tungguin. 40 days. Kalau 40 days sudah mulai, selebihnya kayaknya udah terbang. Kalau baru seminggu belum budaya. 2 minggu. Kalau sudah 40, then you start to walk in the new stream. Nah, sudah, baru kamu kembangin lagi. Tapi kan itu semua tidak bisa terjadi kalau tidak ada konsistensi. Ya, konsistensi itu penting. Biar dulu, repetition.
Repetition itu adalah ibu dari semua pewahyuan. Jadi gini, ini statement yang dikatakan. Repetition is the mother of all educations. Jadi ibu dari semua pendidikan adalah pengulangan. Tapi dalam kerajaan Allah, pengulangan itu adalah ide daripada revelation. Sometimes tapi kalau kita salah, repetition bisa berubah menjadi tradisi yang mematikan. So still, you have to know. Makanya perenungan firman Tuhan harus fresh, harus menyegarkan. Ya itu aja. Bangun kebiasaan yang baru. Udah, kebiasaan menolak dosa, berkata tidak kepada dosa. Berarti apa itu? Kamu harus membangun 3 hal. Membangun kehidupan yang tadi sesuai firman Tuhan. Yang kedua adalah membangun komunitas bertanggung jawab, accountable community. Jadi kamu bertanggung jawab. Kalau saya salah tolong ditegur ya. Kalau saya salah tolong sampaikan. Jangan biarkan kesalahan saya menetap dan tegur saya keras. Kamu punya accountability. At least orang bisa jatuh, tapi tidak bernafas dalam dosa, hidup dalam dosa. Ya itu, kamu mengalahkannya dengan jalan melakukan. Oke, yang keempat yang terakhir adalah wording. Berkata, ada kuat. Jadi perkataan itu sebagai pengikat. 3 hal yang di depan itu bisa loose. Tapi kalau kamu mengatakannya, mengakuinya, mengucapkannya, promise, covenant, perkataan-perkataan yang kita katakan. Makanya dengan Tuhan kita punya komitmen kan. Kita mengatakan komitmen kita. Tuhan, saya mau hidup benar. Salah satu komitmen yang saya ulang-ulang tiap pagi. Tuhan, saya mau pernikahan saya kudus di hadapan Tuhan. Saya mau hidup, saya komit. Saya akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya akan mengaku pada istri saya, saya akan mengaku pada anak-anak saya kalau saya berbuat kesalahan. Saya akan buat sebagai bagian kehidupan saya. I commit myself, I said it. Kalau saya sudah mengatakannya, saya sudah mengikat diri saya pada apa yang saya. Makanya perkataan kita jadi penting. Firman Tuhan di mulut saudara sama berkuasa dengan firman Tuhan di mulut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Yes, pray. Doa yuk. Let's pray. Tuhan Yesus, hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi penjelasan. Tapi Roh Kudus sanggup. Roh Kudus sanggup berbicara pada setiap orang. Biar kami terus terikat pada Tuhan Yesus. Engkau kepala kami, Engkau sumber kami, Engkau raja kami. Dan Engkau adalah firman yang hidup itu. Biar firman yang hidup kehidupan kami. Tuhan pandu kami dari dalam. Terima kasih bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya pada kekuatan firman Tuhan. Hamba berdoa biar identitas kami terbangun dengan firman-Mu. Biar pola pikir kami terbentuk karena firman-Mu. Biar habits kami adalah karena firman Allah yang kami praktekkan setiap hari. Jadi kiranya firman-Mu akan kami katakan pada perkataan kami siang dan malam. Supaya kami tidak lupa memperkatakan isi kitab Taurat itu. Siang dan malam. Kami akan mengatakannya dan mengatakan bahwa kami terikat untuk tujuan-tujuan Tuhan sampai selama-lamanya. Aku berdoa berkati generasi muda ini Tuhan. Biar bangkit satu generasi yang mencintai firman Tuhan. Yang mengasihi pribadi Tuhan. Benci dosa. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.